Inilah monyet berjenis bekantan milik kebun binatang Surabaya yang lepas di kawasan Jalan Raya Ciliwung, Surabaya. Monyet berukuran besar tersebut duduk di atap rumah warga. Selamat pagi, jangan lupa nonton terus channel Gloriski dan like, comment, share. Biar 1 juta subscriber, penasaran dengan aku. 1 juta subscriber, thank you. Halo kawan-kawan, kembali lagi di Blog Rizky gitu nih, YouTube tidak terkenal ngela. Kali ini Blog Rizky ada di SMA 9 ya, dimana di sini dulunya Blog Rizky pengen banget masuk sini karena sekarang ini bergengsi banget ya kawan-kawan, karena hanya orang beruntung yang bisa masuk sekolah ini kawan-kawan ngela. Ini dulu impian gue masuk sini kan. Tapi apa daya kan ya, kepintaran gue di bawah rata-rata jadi tidak bisa masuk sini. Gila ini. Kalau SMA 9 ini terkenal dengan kepintarannya murid-muridnya kawan-kawan ngela. Kalau misalkan lu masuk sini, wah gila lu. Lu pasti pinter kawan-kawan. Ada ya, udah enggak apa-apa lah. Buleman on. Apa? Iya, gue nggak pinter, udah nggak apa-apa. Yang penting gue punya usaha, gue nge-YouTube, gue bisa dapat duit. Ada di Indonesia mah nggak perlu pinter kawan-kawan, yang penting bisa cari duit. Ada, maaf, ada. Buleman on. Gel. Wah, gue ingat banget gue daftar SMA sini, gagal. Nilai gue nggak cukup kawan-kawan. Gila. Tapi kasihan ya sekarang ya, sekolahan sepi, banyak yang online. Mari bu. Dikiranya alumni kali ya, asik kan. Gila, gue alumni SMA 9. Wah gila, padahal bukan. Gue sengaja tadi openingnya di situ karena rimbun kawan-kawan, adem. Soalnya tadi gue mau di sini panas banget anjir. Udahlah gue dimasukin SMA 9, kemudian kayaknya boleh masuk deh. Oke, kali ini Blog Rizky bakal ke Real Can Laundry, mau nge-laundry baju sebentar kawan-kawan. Gila ya kan, aduh let's go nak ya kan. Kerja cari duit kerja. Aduh enak pada tinggal nonton ya kan. Gue nih kerja siang hari nih pak buat konten cerita ya kan. Aduh. Nah buat kawan-kawan, abang di situ mau kasih tahu ya, bagaimana tips untuk memiliki moge di masa muda. Nah sebenarnya gue mau buat konten ini sih sebenarnya kawan-kawan ya, gue tuh pengen banget buat konten ini, tapi gue tuh takut disalahgunakan atau disalahartikan. Takutnya nanti dikiranya gue sombong ya kan, takutnya nanti dibilangnya goalsnya receh banget sih, cuma beli moge doang, jadi hidup lu pengen beli moge doang. Padahal kan itu cita-cita kawan-kawan ya, tiap orang kan berhak meraih cita-citanya ya, dan kita nggak bisa menyamakan kerecehan suatu cita-cita seseorang ya. Bisa jadi impian itu ternyata receh juga bagi orang gitu kan ya. Kita nggak boleh seperti itu, kita harus menghargai cita-cita orang ya kawan-kawan ya. Tapi ya gue harap, gue itu pengen cerita di sini, semoga kalian bisa ambil hikmahnya, ambil posisi positifnya kawan-kawannya, dan semoga kalian bisa ambil bagusnya. Kalau misalkan ada buruknya di Bang Rizky ya dibuang aja, jangan dimasukin, oke? Oke. Jadi Bang Rizky itu dulu sempat apa ya? Kalian tahu kan kalau misalkan Bang Rizky itu berawal dari YouTuber yang sangat-sangat luar biasa indahnya kawan-kawan. Nah disitulah kawan-kawan ya, kalian bisa ambil hikmahnya kalau orang yang dulunya biasa aja itu bisa kok jadi sesuatu hal yang kayak seperti sekarang. Tapi memang prosesnya sangat luar biasa pedihnya kawan-kawan. Oke, inilah dia cerita bagaimana Blog Rizky bisa mendapatkan motor ya. Motor impian di RNG Motorsport tentunya. Ngel. Aduh ngikutin duluan. Yo. Oke, kali ini Blog Rizky bakal ngasih tips gimana caranya dapetin sesuatu hal yang kita inginkan walaupun itu nggak akan mungkin, dan itu adalah di usia muda. Nah, di sini Bang Rizky bakal kasih tahu dulu. Kalian kenal orang ini? Nah, kalian kenal orang ini? Yang kalian lihat sekarang? Ini gue zaman dulu pak ya. Jadi buat kawan-kawan yang belum tahu, gue adalah YouTuber yang memang bener-bener memulainya semua dari nol. Bayangin, ini gue zaman dulu masih pakai HP. Lu lihat tuh, mic headset. Itu tuh headset buat speaker denger lagu. Gue jadi mic, gue selipin di helm kawan-kawan. Dan itu helm jamet gue warna merah kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan yang udah subscribe gue lama dari zaman dulu, pasti tahu banget nama helm burik warna merah ini.
Beli satu gratis satu, kawan-kawan. Ngel. Ini adalah satu gambaran yang pengen gue tunjukin ke kalian. Kalau Bang Rizky itu memulainya dari nol, bener-bener nol. Dan di sini Bang Rizky nggak mau kalau ada omongan Bang Rizky hidupnya enak ya, Bang Rizky hidupnya wah enak ya gitu. Bang Rizky wah pasti Bang Rizky itu berasal dari orang yang punya. Wah pasti Bang Rizky itu berasal dari yang ini wah gila. Enggak guys, gue dulu dari orang yang bener-bener dari nol. Gue nggak tahu itu motovlog itu apa dulu. Gue nggak tahu apa-apa tentang hal itu. Gue bener-bener nggak apa ya. Gue bener-bener nggak kepikiran kalau misalkan bisa jadi seperti sekarang. Nah buat kawan-kawan, abang mau kasih tahu, intinya kalau misalkan kalian melakukan sesuatu itu harus ada namanya niat, usaha, dan doa ya. Kalau misalkan kalian melakukan 3 hal itu, insya Allah itu pasti jalan. Itu pasti selalu kalian dengar kalau misalkan kalian ingin melakukan sesuatu. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, pasti tidak akan jalan. Jika niat dan usaha tanpa doa, itu pasti tidak bisa. Jika niat dan doa tapi nggak ada usaha, ya sama aja nggak ada. Jika doa tapi nggak ada niat dan usaha, ya sama aja. Ya pokoknya tanpa 3 hal itu kalian tidak bisa, kawan-kawan. Bang, saya kan masih pelajar. Apakah mungkin Bang untuk bisa memiliki motor dengan ratusan juta? Oke, di sini aspeknya jangan kaitkan dengan moge ya. Jangan kaitkan dengan kalian pengen beli moge. Oke, kaitkanlah dengan sesuatu hal yang kalian inginkan. Semuanya ya, apa yang kalian inginkan. Nggak cuma moge doang. Kalau misalkan kalian cuma moge, ya alangkah sempitnya dunia gitu loh. Kalau kata orang gila. Kalau Bang Rizky ya jujur ya kawan-kawan ya, Bang Rizky tuh pengen bener-bener punya moge kawan-kawan zaman dulu, pengen banget. Tapi ya apa daya, keterbatasan dan ketidakmampuan zaman dulu Bang Rizky ya nggak mampu gitu loh. Dan Bang Rizky juga bilang mimpi kali punya moge gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian punya namanya keyakinan itu pasti ada. Kayak contohnya gua coy, lo orang pasti pernah nonton kan, wah gua pokoknya moge ya, mau nabung 20 juta lagi kan, 80 juta lagi kan. Masih inget nggak kalau kalian yang dulu sering nonton gua, yang dari zaman dulu banget, gua tuh selalu ngomong yang namanya alhamdulillah guys, 20 juta lagi menuju 20 juta lagi, 30 juta lagi menuju moge. Itu adalah salah satu keyakinan motivasi buat kalian bisa memiliki apa yang kalian inginkan ya. Itu adalah salah satu contohnya. Kalau misalnya kalian aja udah pesimis, ya akan pesimis selanjutnya. Berpikir positif aja gitu loh. Walaupun memang prosesnya lama banget. Ini garis bawahi ya. Apa yang diinginkan itu pasti gak sesuai dengan yang kita ekspektasikan, dan pastinya bakal prosesnya lama banget. Gua mulai dari YouTube 2016 dan gua baru bisa merasakan apa itu moge milik gue sendiri ya, itu sekitar tahun 2019 kalau nggak 2020-an. Ya sekitar tahun itu kawan-kawan. Jadi bayangin aja, prosesnya itu bukan berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari, tapi tahunan. Kenapa? Karena kita ngumpulin, kita nabung dari apa yang kita kerjakan. Jadi dengerin ya, tipsnya adalah kalian pertama tadi niat, usaha, dan doa. Kalau kalian 3 hal itu nggak kalian lakukan, pasti nggak akan jalan. Terus kedua, kalau misalkan kalian yang berpendidikan atau lagi yang belajar atau yang lagi kuliah atau yang lagi menempuh pendidikan maksud gue, dan kalian mikir gue kan belum berpenghasilan gitu lah, nih gue bakal bagiin 2 aspek. Satu, ini adalah khusus untuk kalian yang sekarang masih dapat uang jajan dari orang tua kalian. Kalau misalkan kalian yang mungkin gak dapat uang jajan, terus kalian kerja waktu masa kuliah atau masa meraih pendidikan, kalian melakukan bisnis, ini gue bedain 2 ya. Oke, gue jelasin dulu sama yang memiliki uang jajan. Satu kawan-kawan ya, hal yang kalian lakukan adalah menabung. Kenapa? Karena kalian belum menghasilkan, kalian belum bisa dapetin uang sendiri, kalian baru dapat uang jajan. Nah, gimana caranya kalian bisa memanajerisasi uang kalian, tabungan kalian? Kayak Bang Rizky contoh, usahakan 1 hari 10.000. Itu udah jadi trendmark gue sendiri. Makanya gue sekarang kalau nge-YouTube Pertamax 10.000 itu udah jadi hal yang udah gue biasakan dari zaman dahulu kala ketika gue masih berpendidikan. Gue inget banget gue cuma dikasih jajan itu sekitar 20.000. 10.000-nya itu gue masukin ke tabungan gue sendiri. Jadi dalam 1 bulan, kalau 1 bulan dalam 30 hari, kamu sebulan udah dapet 300.000. Itu udah dipotong 10.000 lagi bensin ya. Dan pokoknya kalian gitulah, pikirkan kayak gitu. Jadi sebulan 300.000, 2 bulan 600.000, terus 3 bulan 900.000. Pokoknya seperti itu pemikirannya. Kenapa? Kalian belum bayar listrik, kalian belum bayar uang air, karena kalian masih bergantung sama orang tua. Nah, itulah intinya menabung. Tanamkan sifat menabung dari sejak dini kawan-kawan ya. Karena nanti kalau misalnya kalian sudah bekerja dan kalian ingin sesuatu hal yang kalian beli dari uang kalian sendiri, kalian udah terbiasa gitu. Nah, aspek yang satunya lagi adalah kalian bekerja saat kalian masih meraih pendidikan ya, alias kalian nggak dapat uang jajan dari orang tua, tapi kalian masih
berusaha untuk nabung lah. Nah, ini aspek kedua. Kalau kalian yang sekarang dari zaman kalian kuliah atau kalian sekolah dari SMP SMA kalian udah memulai bisnis, gue apresiasi banget karena ini penting banget kawan-kawan ya guys. Kalau kalian dari masa sekolah kalian sudah belajar bisnis, itu kalian nanti ketika sudah selesai meraih kalian sudah selesai nih ya, selesai menempuh pendidikan, kalian akan menjadi orang yang bener-bener selamat lah ya. Kenapa? Kalau bisnis kalian itu berjalan dan ketika kalian selesai dari dunia pendidikan, kalian akan selamat. Kenapa? Kalian akan menghasilkan uang sendiri dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kalian harus bersyukur. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian yang sampai sekarang ini masih berpikir kalau misalkan dengan sarjana, dengan adanya sertifikat dari sekolahan terus kalian bisa memiliki pekerjaan. Jujur kawan-kawan ya, Indonesia itu memiliki lapangan pekerjaan yang sangat sedikit dan susah gitu loh. Cobalah berpikir ketika kalian sekarang masih berpendidikan atau meraih pendidikan atau lagi menjalani pendidikan, cobalah untuk berbisnis. Karena berbisnis itu adalah salah satu cara untuk membuat kalian berkembang dan gak stuck di satu momen dimana kalian harus jadi pekerja, jadi pegawai atau bekerja dengan orang lain. Di saat kalian bekerja sama seseorang, kenapa kalian gak memikirkan untuk menciptakan pekerjaan? Berpikir seperti itulah kawan-kawan ya, kayak gue jujur, gue nge-YouTube, gue menghasilkan uang dari YouTube. Tapi gimana caranya? Gue memutar duit dari YouTube, yaitu membangun usaha. Nah contohnya brand Tim Jones, kaos, mulai dari hal kecil aja, merchandise. Memang awal-awal gue memang bingung gitu loh, apakah dengan memiliki brand-brand seperti itu ada yang beli ya, apa ada yang mau gitu ya, ada aja yang mau gitu loh ya. Alhamdulillahnya memang selalu ada jalan kalau misalkan kalian ada keinginan gitu loh. Intinya gitu kawan-kawan ya, pokoknya usahakan kalau misalkan kalian yang berbisnis itu konsisten aja dari awal ya. Jangan pernah berpikir rugi, jalanin aja, karena suatu saat momen ya, yang namanya kita rezeki kita nggak ada yang tahu. Kalau kalian melakukan usaha bisnis itu pasti naik turun, itu udah jadi hal yang wajar. Kalau turun ya jangan sedih, naikin gitu loh. Dan ketika kalian naik, pinter-pinter ngatur duit. Nah ya, terus kalau misalkan yang ketiga adalah ketika kalian sudah meraih jenjang pendidikan atau selesai dari hal itu, dan yang tadi kalian dapat uang jajan, terus ada yang punya usaha karena nggak dikasih uang jajan, kalian bekerja. Nah ini dua aspek yang berbeda. Kalau misalnya kalian tadi berpendidikan, kalau kalian tadi nggak dapat uang jajan, kalian udah nggak harus nyari kerjaan. Kalian tekenin aja usaha yang udah kalian kerjakan dari kalian pendidikan ini, dari kuliah, SMA, SMP yang udah kalian lakukan sejak kalian menjenjang pendidikan lah, di jenjang pendidikan maksud gua, mohon maaf. Terus kalau misalkan kalian yang dapat orang tua, uang jajan orang tua, terus kalian lulus dan kalian nggak tahu harus ngapain, carilah kerja. Nah tips berikutnya adalah cari pekerjaan atau menghasilkan uang sendiri. Dari hal ini kalian bisa nabung lebih intens untuk mengurangi jenjang panjangnya kalian untuk memiliki apa yang kalian inginkan. Contohnya hal kecilnya, Abang Rizky beli moge. Moge itu harganya sangat luar biasa kawan-kawan ya. Gak cuma 20 juta sampai 30 jutaan, itu ratusan juta kawan-kawan ya. Gimana caranya yang tadinya setiap hari nabung 10.000 terus setiap bulan terkumpul 300, dengan kita menghasilkan uang sendiri per bulannya misalkan 2 juta 3 juta, kita mengurangi umur dari banyaknya uang yang harus kita kumpulkan untuk membeli moge. Misalkan 200 juta dengan sebulan cuma 300.000, gue bisa berapa tahun buat dapetin moge. Nah contohnya seperti itu ya. Nah dengan cara kita mencari pekerjaan atau kita fokus ke dalam karir bisnis kita, terus kita mendapatkan penghasilan yang mungkin lebih dari 300.000 itu, ya kita sama aja memperpendek umur dari jangka kita buat dapetin moge itu gitu loh. Yang tadinya 300.000 sebulan, 2 juta sebulan, terus nambah lagi sebulan 3 juta atau sebulan 5 juta. Kan lu dengan 1 tahun aja lu udah bisa ngumpulin berapa juta, ya kan? Nah buat kalian yang mungkin ya, buat kawan-kawannya mungkin tidak bisa pinter dalam hal menabung, ya kalian harus belajar menabung. Karena itu adalah inti dari segala intinya ya. Pokoknya intinya sebenarnya itu bekerja, menabung, sama ingat awal ya, niat, usaha, dan doa. Itu sebenarnya. Usaha kalian nggak boleh capek, kalian nggak boleh ngeluh. Semua itu capek semua dari awal kawan-kawannya, nggak mudah memang. Iya bayangin gitu loh, kalian harus ngumpulin uang, kalian harus bekerja. Kalian yang nonton ini mungkin masih sekolah, yang mungkin nggak kepikiran nyari duit gimana ya, nanti kalian bakal merasakan indahnya nyari duit itu kayak apa kawan-kawan ya. Gue bisa ngomong gini karena gue udah melalui
Gue dulu juga berpikir seperti itu. Oh, masih anak-anak ya kan. Enak nih, gue masih sekolah, tenang gitu. Tapi nanti ada momen dimana kalian akan pusing, gimana kalian nyari duit sendiri. Dan tips berikutnya, yang terakhir yang bakal gue jelasin. Dengan uang ratusan juta seperti itu, apakah worth it kalian membeli moge? Apakah worth it kalian membeli sesuatu hal yang kalian inginkan? Ada benefitnya nggak? Contoh, gue pengen moge bang, gue pengen moge bang gitu. Karena apa? Karena keren, gue pengen kelihatan beda di jalan. Oke, sekarang gue tanya, lu nanti kalau misalkan punya uang ratusan juta nih ya, lu beli nih uang, habis uang lu, beli moge. Moge itu bisa worth it nggak buat mendapatkan uang kembali? Nggak nyambung. Dengan adanya moge itu uang lu bisa muter nggak? Kalau nggak nyambung lagi, dengan lu beli moge, uang lo yang udah habis buat beli moge ini, lu bisa ngasilin duit nggak dari moge ini? Nah, lo harus berpikir seperti itu. Jangankan moge, dengan lo membelikan sesuatu hal yang lo inginin nih, yang mahalnya luar biasa ini gitu lo punya nih, lo bisa menghasilkan nggak dari sini? Nah, lo harus pikirin itu. Ketika lo udah membeli sesuatu hal yang mahal, gunakanlah hal yang mahal itu untuk menghasilkan uang. Kalau lo udah ngebeli mahal-mahal tapi nggak bisa menghasilkan uang dan cuma untuk jadi pajangan di rumah, itu nggak akan berlaku bagi orang-orang yang kayak gua, yang ibaratnya nggak kaya raya, ya kan, yang orang tuanya juga bukan kayak pemilik tambak, ya kan, pemilik emas, tambang emas, ya kan, tinggal tidur doang dapat duit. Nah, itu kan, itu kalau misalkan lu orang kaya yang lu bisa tidur aja dapat duit, itu mah nggak masalah. Lu beli moge ratusan juta juga ngabisin duit, ngabisin kepake uang, lu juga nggak masalah. Yang akan masalah adalah ketika lu orangnya biasa aja, pas-pasan kayak gua, lu beli moge, lu ngabisin uang dari tabungan lu, modal lu untuk cuma suatu benda. Lu bisa ngasilin uang nggak dari motor ini? Itu yang harus kalian pikirin. Lu bisa ngasilin sesuatu nggak dari hal yang kalian beli dengan mahalnya ini? Makanya kalau misalnya kalian ingin membeli sesuatu hal yang kalian inginkan, pikirkan lagi, kalau bisa tuh uang muter gitu loh. Nah, ini gue belajar banyak dari orang-orang pengusaha, orang-orang yang ibaratnya bekerja sebagai pengusaha ya, punya sesuatu hal produk, atau dia punya toko, atau dia punya apa. Mereka itu nggak pernah yang namanya beli barang tapi stuck. Mereka tuh gimana caranya beli barang tapi barang itu bisa menghasilkan uang kembali. Jadi gitu loh kawan-kawan ya. Nah, ini yang paling terakhir. Jadi ketika kalian sudah inginkan, wah gue pengen ini nih, wah gue sekarang udah punya, kalian harus pikirin, kalau nanti kalian sudah punya barang itu bisa menghasilkan uang lagi nggak? Ya itulah kawan-kawan, harus kayak gitu namanya. Kalau misalnya kalian pengen sesuatu hal gitu loh, dan kalian nggak mau jatuh, mohon maaf ya, maksudnya jatuh bangkrut atau miskin gitu loh. Karena kan nggak lucu ya, lu beli moge ya kan, tapi uang lu habis gitu loh. Diajak jajan orang, jajan yuk, jajan apa? Aduh, gue bokeh nggak ada duit, kan agak malu kan ya. Moge kebeli ya kan, masa uang beli Indomie aja nggak bisa, kan nggak lucu kan? Nah, itulah yang kita hindarkan kawan-kawan ya. Gimana caranya kita beli moge, tapi kita juga nggak apa ya, untuk kehidupan kita juga kita nggak miskin-miskin amat. Jadi seperti itulah kasarnya ngomong kawan-kawan ya. Pernah nggak sih kalian ngelihat orang ya kan beli, wow mobil lo mahal, motornya mahal ya kan, juga ini, aduh gue lagi surut nih gitu kan ya. Nah, itu yang ditakutin. Jadi tips terakhir itu sih. Jadi kalian worth it nggak nih dengan beli hal mahal tapi nggak bisa ngasilin duit? Kalau Bang Rizky jujur, gue saranin, kalau lu cuma beli moge buat gengsi, buat naikin derajat lu, dan lu orangnya pas-pasan, mending gak usah. Percuma ngebebanin diri lu. Tapi kalau lu orangnya pas-pasan, lu punya impian beli moge, dan dari moge itu lu bisa ngasilin duit, ya gak apa-apa, jalanin aja, gasin. Berarti lu orang yang mampu, lu orang yang bisa, dan lu harus buktiin dari situ gitu. Tapi kalau cuma untuk gengsi, cuma pamer, cuma pengen terlihat wow, tapi nggak bisa ngasilin duit dari situ, nggak usah bebanin diri gitu. Jadi ya seperti itu dari Bro Rizky kawan-kawan. Semoga kalian bisa ambil baiknya dari sini, buang buruknya dari sini. Kalian bisa jadi suatu hal patokan. Like kalau kalian suka video seperti ini, like kalau kalian senang dengan pendapat gua. Kalau lo mau komen aja. Kalau misalnya kalian nggak setuju sama gua, ya silakan aja gitu loh. Tapi ingat ya, jangan kaitkan ini dengan moge aja, tapi kaitkan ini dengan kehidupan dan sesuatu hal yang kalian inginkan ya. Moge ini cuma sebagai objek biar kalian lebih paham aja lah gitu loh. Intinya kalau kalian pengen sesuatu hal yang kalian inginkan, misalkan kalian pengen beli mobil, kalian pengen beli rumah, ya sama aja. Analogikan ke situ sih.
gitu. So, Rizky undur diri. Semoga kalian suka konten seperti ini. Terima kasih udah mau dengerin, ya kan, ya nggak skip, ya nggak apa. Semoga bermanfaat banget. Ya, terima kasih kawan-kawan ya, and see you next time. Dadah.